Haleluya. Selamat pagi, saya sampaikan kembali pada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Pagi ini kita kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau menolong kami sampai hari ini. Kami masih ada dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan saat ini kami mau mendengarkan kembali pesan-pesan firman-Mu. Bukalah hati kami, bukalah pengertian kami, dan berbicaralah kepada kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya mau membacakan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat 25. Firman Tuhan berkata begini. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pagi ini saya ingin berbicara kepada kita sekalian mengenai kenali masalah Anda. Teks ini memang sering dibaca pada hari Natal, tetapi teks ini bukan hanya untuk hari Natal. Teks ini mengandung firman Tuhan untuk segala situasi dan kondisi. Saudara-saudara, Yusuf menghadapi situasi hidup yang bermasalah. Masalah itu nyaris menghancurkan bahtera rumah tangganya. Yusuf mendapat kabar bahwa calon istrinya yang bernama Maria telah mengandung, padahal mereka belum hidup sebagai suami istri. Mendengar berita itu, Yusuf tentu berpikir bahwa Maria telah mengkhianati dirinya. Maria telah berbuat serong. Yusuf berpikir bahwa Maria ternyata tidak bisa dipercaya. Saudara-saudara, Yusuf juga merasa dirinya tidak pantas menerima perlakuan Maria seperti itu. Mengapa? Ya. Karena Yusuf merasa dirinya adalah orang yang cukup baik, orang yang tulus, orang yang saleh. Tapi kenapa dia harus menerima perlakuan seperti itu? Nah, masalah itu kemudian membuat Yusuf secara diam-diam merancang untuk meninggalkan Maria. Tetapi persoalannya adalah kalau Yusuf meninggalkan Maria, maka ada konsekuensi besar yang harus dialami oleh Maria juga, yaitu bahwa Maria pasti dihukum dengan dirajam batu karena dianggap berzina. Nah, dalam masalah itu kemudian Tuhan datang menjumpai Yusuf dalam mimpi. Tuhan menjelaskan kepada Yusuf
bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Tuhan menjelaskan pada Yesus, anak yang dalam kandungan Maria itu adalah Yesus Sang Juru Selamat. Dan yang ketiga, Tuhan mengatakan bahwa kelahiran anak itu adalah pertanda bahwa Allah menyertai atau Allah di pihak kita, Immanuel. Setelah Yusuf mengetahui apa sesungguhnya yang sedang terjadi, masalah selesai dengan sendirinya. Masalah yang membuat dia tadi sangat risau, masalah yang membuat dia marah, masalah yang membuat dia kecewa, sekarang selesai dengan sendirinya. Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, dan selanjutnya mereka menjalani hidup rumah tangga yang penuh kebahagiaan. Nah, dari teks ini saudara-saudara muncul fakta, muncul gagasan bahwa masalah yang dihadapi Yusuf bukanlah soal Maria mengandung. Sekali lagi, bukan soal Maria mengandung. Masalah yang sesungguhnya dihadapi oleh Yusuf adalah soal cara berpikir Yusuf. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, masalah hidup memang tidak selalu datang dari luar kita. Masalah hidup tidak selalu datang dari yang namanya iblis, atau dari orang jahat, atau yang sering disebut sebagai dari dunia. Sumber masalah atau akar masalah dalam hidup manusia sesungguhnya ada pada diri manusia itu sendiri, atau datang dari diri manusia itu sendiri. Apa itu, saudara-saudara? Masalah itu muncul dari apa yang disebut sebagai the way of thinking atau mindset, paradigma atau cara berpikir manusia. Saudara-saudara, cara berpikir seperti apa yang menimbulkan masalah? Seperti yang kita baca pada Yusuf. Cara berpikir yang dimaksud itu adalah berpikir dengan cara menduga-duga, atau berpikir dengan cara mengira-ngira, berpikir dengan cara menafsir-nafsir. Berpikir itu baik dan perlu kita berpikir. Keunggulan manusia adalah bahwa manusia mampu berpikir. Berpikir itu adalah salah satu daya ilahi dan citra Allah yang ada di dalam diri manusia. Tetapi saudara-saudara, berpikir bisa menimbulkan banyak masalah bagi manusia. Berpikir bisa menciptakan berbagai macam konflik dalam diri manusia. Bila Anda berpikir dengan cara menduga-duga, bila Anda berpikir dengan cara menafsir-nafsir, bila Anda berpikir dengan cara mengira-ngira. Sebagai contoh, saudara-saudara, sekarang ini terjadi banyak bencana, ya. Ada bencana alam, ada bencana sosial, bencana kemanusiaan, terjadi wabah, ya seperti sekarang wabah virus corona. Sebenarnya bencana-bencana, musibah-musibah, dan wabah-wabah seperti itu sudah terjadi sepanjang sejarah hidup manusia, sepanjang sejarah dunia ini. Semua itu sudah terjadi, selalu terjadi, dan sekarang ini terjadi. Tetapi ketika manusia, terutama dalam hal ini orang-orang beriman,
mulai menafsir-nafsir, mulai menduga-duga, mulai mengira-ngira makna dari peristiwa-peristiwa itu, makna dari bencana-bencana itu, makna dari wabah-wabah itu, maka masalah pun muncul ke permukaan. Ketika bencana-bencana alam ditafsir sebagai tanda-tanda zaman atau hari kiamat, ketika musibah-musibah ditafsir sebagai hukuman dari Tuhan, dan seperti yang sedang marak sekarang ini, ketika wabah virus corona ditafsir sebagai bagian dari antikris, maka masalah pun muncul menghantui diri dan pikiran manusia. Masalah muncul mengganggu ketenangan manusia. Kekhawatiran muncul, kecemasan muncul, kebimbangan muncul, ketakutan muncul, dan mengusik ketenangan manusia. Alam karunia Allah berubah menjadi tempat yang tampak tidak aman. Alam berkat Allah berubah menjadi tempat yang rasanya menakutkan. Kenapa? Karena cara berpikir yang menafsir-nafsir. Saudara-saudara sekalian, cara berpikir menduga-duga atau menafsir-nafsir makna setiap kali Anda melihat kejadian atau melihat peristiwa di alam ini, itu akan menghadirkan hantu-hantu kekhawatiran, menghadirkan hantu-hantu kecemasan, menghadirkan hantu-hantu kegelisahan, menghadirkan hantu-hantu ketakutan dan ketidaktentraman dalam hidup Anda. Jadi masalahnya, saudara-saudara, bukanlah pada soal peristiwanya. Masalahnya adalah pada cara manusia berpikir. Perhatikan, ada sebuah ayat di dalam kitab Amsal. Dia mengatakan begini. Ada orang yang hidupnya selalu merasa terancam. Ya, ada orang yang hidupnya selalu merasa terancam karena orang ini selalu menafsirkan bahwa ada bahaya yang selalu mengincar dirinya. Ya. Di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat 13 dikatakan begini. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Orang ini selalu menafsir ada bahaya di luar. Orang ini selalu menafsir alam di luar itu jahat. Orang ini menafsir ada kejahatan di luar. Maka timbullah masalah dalam dirinya. Yang kedua, Marta dan Maria sedih, menangis, dan bahkan kecewa berat. Kenapa? Karena mereka menduga, mereka menafsirkan bahwa Lazarus saudara mereka itu meninggal karena Yesus terlambat datang ke rumah mereka. Dengan kecewa Marta dan Maria mengeluh kepada Yesus. Yesus, jika engkau ada di sini ketika saudaraku sakit, ia pasti sembuh. Oh Yesus, jika engkau ada di sini 4 hari yang lalu, saudaraku pasti tidak mati. Perhatikan di sana saudara-saudara. Maria menduga, menafsir kematian Lazarus adalah karena keterlambatan Yesus datang. Nah, perhatikan di sini masalah ketakutan seperti Amsal tadi dan masalah kekecewaan serta kesedihan bersumber dari cara berpikir menafsir, cara berpikir menduga, dan ternyata dugaan-dugaan, tafsiran-tafsiran itu salah semua.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau Anda ingin menghindari masalah dalam hidup saudara, hindarilah cara berpikir yang menduga-duga. Hindarilah cara berpikir yang menafsir-nafsir. Hindarilah cara berpikir yang mencari-cari makna dari setiap peristiwa. Hindari. Kenapa? Karena peristiwa itu adalah peristiwa yang memang artinya adalah bahwa bencana alam, yes bencana alam. Musibah, yes musibah. Tetapi ketika saudara mencari, menduga-duga, menafsir-nafsir maknanya, maka makna yang saudara temukan pada umumnya adalah makna yang menakutkan. Jadi masalah itu adalah dari cara berpikir. Yang kedua, bahwa masalah itu dari cara berpikir kita adalah berpikir bahwa diri kita cukup baik dan berharap setiap orang akan menghargai kita. Saudara-saudara, sekali lagi, cara berpikir yang bisa menjadi masalah bagi saudara adalah kalau kita berpikir bahwa diri kita cukup baik dan berharap setiap orang akan menghargai kita. Yusuf berpikir bahwa dirinya adalah orang yang tulus dan orang yang cukup baik. Dan sebagai orang yang baik, orang yang tulus, Yusuf merasa tidak sepantasnya menerima keadaan yang buruk seperti yang terjadi ketika itu. Yusuf berpikir sebagai orang yang baik seharusnya dihargai, seharusnya dihormati, atau disanjung-sanjung oleh Maria. Tetapi ketika Yusuf mendengar bahwa Maria telah mengandung, Yusuf merasa kecewa berat. Karena Yusuf berpikir peristiwa itu tidak sepadan dengan kebaikan dan ketulusan hati Yusuf. Cara berpikir Yusuf tentang dirinya menambah masalah di dalam dirinya. Lalu Yusuf memutuskan untuk meninggalkan Maria. Saudara-saudara, jadi ada dua masalah berpikir. Cara berpikir dia yang menafsir-nafsir, dan cara berpikir menganggap dirinya baik dan harus mendapatkan hal yang baik. Saudara-saudara sekalian, barangkali Anda memang adalah orang yang cukup baik, orang yang tulus. Mungkin benar bahwa Anda adalah orang yang cukup rohani dan cukup saleh. Barangkali Anda merasa diri sebagai orang yang cukup dekat dengan Tuhan. Tetapi dengarkan ini saudara-saudara. Cara Anda berpikir dan menilai diri Anda sendiri itu berbeda dari cara orang lain berpikir dan menilai diri Anda. Bagian-bagian yang Anda lihat di dalam diri Anda berbeda dari bagian-bagian yang dilihat orang lain pada diri Anda. Sosok diri Anda yang Anda lihat di cermin setiap hari itu berbeda dari sosok diri Anda yang dilihat orang lain di luar setiap hari. Saya mau kasih contoh dari Alkitab. Ada seorang ibu rumah tangga yang berpikir bahwa dirinya dan keluarganya cukup baik, saleh, jujur, dan dekat pada Tuhan. Dan dia berpikir sebagai keluarga yang baik dan saleh, mereka akan selalu mendapatkan penghargaan atau perlakuan yang istimewa dari Tuhan. Tetapi kemudian keluarganya dilanda musibah secara beruntun. Harta bendanya dirampok habis.
Anak-anaknya ditimpa musibah, meninggal, tertimbun dalam reruntuhan rumah. Dan klimaksnya adalah suaminya yang bernama Ayub jatuh sakit sekarang. Melihat kenyataan itu, ibu Ayub kecewa berat dan dia marah pada suaminya. Bahkan Tuhan pun menjadi sasaran kemarahan. Dengan emosi, Ayub berteriak pada suaminya, "Kutukilah Tuhan dan matilah kau," katanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mengapa ibu Ayub bermasalah dengan suaminya? Mengapa ibu Ayub bermasalah dengan Tuhan? Karena ibu Ayub berpikir sebagai keluarga yang baik dan sebagai orang saleh, ia berpikir mereka tidak pantas mengalami atau menerima peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu. Karena ibu Ayub berpikir bahwa sebagai keluarga yang saleh dan jujur, takut akan Tuhan, tidak sepantasnya mereka ditimpa bencana-bencana atau musibah-musibah yang menyakitkan itu. Berpikir tentang diri dan menilai diri baik, lalu mengharapkan penghargaan-penghargaan. Ini adalah sumber masalah. Ada istilah demikian. Jika Anda ingin melihat seperti apa diri Anda, gunakanlah mata orang lain untuk melihat diri Anda. Jangan gunakan mata kita, karena mata orang lain beda dengan mata kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kenali masalah Anda. Berpikir bahwa diri kita cukup baik dan cukup saleh, lalu mengharapkan penghargaan dari setiap orang atau imbalan dari Tuhan adalah sumber masalah. Mengapa, saudara-saudara? Saya ingin mengatakan kepada saudara, proses hidup tidak seperti rumus matematika. 100 tambah 100 pasti 200. 200 tambah 200 pasti 400. Proses hidup tidak selalu seperti itu. Proses hidup seringkali justru terbalik. 100 tambah 100 bisa 0. 200 tambah 200 bisa 0. Alias gagal total. Nah, kalau kita berpikir bahwa saya sudah berbuat A, B, C, D, maka saya harus dapat penghargaan demikian, Anda akan kecewa. Berpikir bahwa diri kita cukup baik, oleh karena itu tidak sepantasnya mengalami peristiwa-peristiwa yang buruk, tidak sepantasnya mengalami cobaan-cobaan, penderitaan, atau kegagalan, akan menjadi sumber kekecewaan bagi kita, menjadi sumber kesedihan, menjadi sumber kemarahan dalam diri kita. Mengapa? Karena kenyataannya banyak orang baik, orang saleh justru menderita. Banyak orang baik, orang saleh ditimpa musibah. Banyak orang baik, orang saleh gagal dan bangkrut. Jadi saudara-saudara, hindari ini. Berpikir bahwa diri kita cukup baik, berpikir bahwa diri kita cukup saleh, berpikir bahwa diri kita cukup pantas untuk mendapat imbalan, untuk mendapat penghargaan, untuk mendapat penghormatan. Itu sumber masalah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau hidup Anda selalu terusik oleh berbagai masalah, mungkin rasa tidak tenang, penuh kekhawatiran, kehilangan damai, dihantui rasa takut, sering merasa kecewa. Masalahnya bukanlah pada kenyataan,
bukanlah pada masalah yang terjadi, tapi masalahnya adalah cara berpikir kita terhadap masalah dan cara berpikir kita tentang diri kita sendiri. Karena itu saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara, berhentilah berpikir dengan cara menduga-duga. Berhentilah berpikir dengan cara menafsir-nafsir. Berhentilah berpikir dengan cara mencari-cari makna. Kalau bencana alam, maknanya apa? Kalau gempa bumi, tanda-tanda zaman. Virus corona, antikris sudah datang. Penggunaan chips, sekarang antikris sudah mulai bekerja. Itu pola berpikir yang menduga-duga, menafsir-nafsir, dan akhirnya menjadi sebuah ketakutan bagi Anda. Masalahnya adalah ada pada cara berpikir menafsir-nafsir. Berhentilah berpikir dan memberi makna pada fenomena-fenomena. Ubahlah fokus pikiran Anda dari berpikir tentang kebaikan diri sendiri, berpikir tentang kelayakan diri sendiri, menjadi berpikir tentang kebaikan orang lain, berpikir tentang kelayakan orang lain, berpikir tentang bagaimana menghargai dan bagaimana menghormati orang lain. Karena kalau Anda berpikir Anda cukup baik dan pantas dihormati, pantas dihargai, Anda pasti akan kecewa. Saudara-saudara, kenali masalah saudara. Sekali lagi, masalah tidak selalu datang dari iblis. Masalah tidak selalu datang dari kejahatan. Masalah tidak selalu datang dari luar. Masalah itu ada dalam pikiran kita. Akhirnya saya ingin mengatakan pada saudara bahwa situasi dan suasana hidup kita setiap hari, apakah kita senang atau susah, apakah kita hidup dengan penuh semangat atau hidup dalam keadaan pesimistis, apakah kita hidup dalam keadaan sehat, segar, atau kita hidup dalam keadaan yang loyo? Apakah kita hidup dalam harapan yang besar atau dalam keadaan yang putus asa? Semua itu ditentukan oleh cara berpikir Anda. Jadi kenali masalah Anda. Masalah hidup kita sebagian besar bersumber dari pikiran kita. Mudah-mudahan firman Tuhan ini memberkati dan menolong kita semua. Tuhan memberkati saudara-saudara. Dan sebagai akhir dari firman Tuhan, saya mau mengajak saudara berdoa. Kita mohon supaya Tuhan memberi kita pikiran-pikiran yang baru. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah mendengar firman-Mu. Berilah kami pikiran-pikiran yang baru. Ubahlah cara berpikir kami. Ubahlah haluan berpikir kami. Berikan kami pikiran-Mu ya Yesus. Berikan kami pikiran-Mu ya Roh Kudus. Sehingga dalam segala situasi kami tidak terusik oleh cara berpikir kami. Kami tidak risau karena cara berpikir kami, tapi kami selalu tenang, kami selalu damai, dan kami selalu bahagia karena berpikir sebagaimana Tuhan berpikir. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu ini, berkati semua yang mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini berakar, bertumbuh dalam hidup mereka, dan mereka mulai sebuah kehidupan yang baru. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkat-Mu kiranya turun atas mereka, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat keselamatan, berkat kesehatan, dan berkat rezeki melimpah-limpah atas umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus,
Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.